Hadis yang pertama, an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata sahabat Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri yang dalam masalah air laut. Huwa utawi ma'ul bahri atau air laut itu at-tahuru, suci mensucikan, apa ma'uhu airnya bahar atau airnya laut itu. Wal hillu lan halal, apa maitatuhu bangkainya air laut. Hadis ini ceritanya berawal dari ada salah satu sahabat yang kerjanya sebagai nelayan. Kalau nelayan biasanya ketika mencari ikan di laut itu kan membawa perbekalan air yang terbatas. Ketika air itu yang dibawa itu digunakan untuk berwudu, maka khawatir akan kehabisan bekal air bersih yang dibawa untuk minum. Akhirnya ketika kembali ke daratan, seorang kepada Rasulullah bertanya, Ya Rasulullah, kami ini adalah seorang nelayan yang sehari-hari adalah bekerja di lautan. Bagaimana ketika kami membawa perbekalan air terbatas, kemudian kita butuh dengan air laut? Jawabannya Rasulullah seperti ini. Huwa tahuru ma'hu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan dan halal bangkainya. Halal bangkai hewan-hewan yang ada di laut. Kecuali bangkai kapal ya, kalau bangkai kapal nggak bisa. Semua bangkai hewan-hewan laut itu halal bangkainya. Maksudnya halal bangkainya itu tidak perlu disembelih. Kalau binatang darat, kalau kita menginginkan agar hewan itu halal, maka harus disembelih. Ketika hewan-hewan yang di laut tidak usah disembelih, sudah halal. Tapi di sini ada catatan ya, beberapa pengecualian hewan-hewan laut yang tidak boleh dimakan atau yang tidak haram itu ada beberapa yang bertaring ataupun yang hidup di dua alam dan sebagainya. Itu nanti ada pembahasan sendiri. Jadi yang jelas secara umum semua hewan laut adalah halal bangkainya. Nah, ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, jawab seperti ini. Maknanya apa? Yang pertama, ketika orang itu tidak mengetahui suatu hal terhadap suatu permasalahan, maka tanyakan kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah Rasulullah. Yang kedua, air laut itu hukumnya adalah suci dan mensucikan. Sahabat ini kan mempunyai asumsi bahwa air laut ini asin, air laut ini amis. Maka dia sebelum bertanya kepada Rasulullah ini mempunyai asumsi bahwa air laut itu tidak bisa digunakan untuk berwudu karena asin, amis dan sebagainya itu. Tetapi ketika sudah dijawab oleh Rasulullah, maka terjawablah bahwa air laut meskipun asin, amis boleh digunakan untuk berwudu. Yang ketiga, bahwa semua bangkai yang ada di laut, hewan-hewan laut itu adalah hukumnya suci dan halal untuk dimakan. Akhraja telah mengeluarkan hadis sebuah al-arba'atul manfaat wa Ibnu Abi Syaibah, Imam Ibnu Abi Syaibah, wal lafdhu utawi lafdz hadis iku lahu ketua Imam Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Khuzaimah lan Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa rawahu Sunan riwayatake hadis sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad. Selanjutnya hadis yang kedua, wa Nabi Sa'id al-Khudri dari sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam Sa'id al-Khudri. Qala berkata sahabat Abi Sa'id, qala dawuh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a indahum innal ma'a sak temene banyu iku tahurun suci tur nyuciake la yunajjisuhu kang ora bisa menajiskan hu ing air apa syai'un sesuatu. Sesungguhnya air itu suci mensucikan, tidak ada yang bisa menajiskannya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menajiskannya. Nah, ini maknanya bahwa air itu hukumnya adalah suci, kecuali ketika kejatuhan najis kemudian berubah dari tiga sifatnya, baunya, rasanya, dan warnanya, warna, bau, dan rasa. Nah, hadis ini berawal dari ceritanya
cerita dari sumur Budoa. Di sana ada namanya sumur Budoa. Sumur Budoa ini berada di dataran rendah. Masyarakat sekitar situ biasa membuang kain-kain bekas darah air yang diusapkan darah air, kemudian dibuang di belakang rumah. Bangkai-bangkai binatang dibuang di belakang rumah ketika banjir. Kemudian barang-barang ini hanya terbawa air yang mengarah ke sumur Budoa ini. Karena datarannya rendah, jadi airnya mengalir ke situ. Nah, karena banyak terkontaminasi banyak barang-barang itu yang masuk ke sumur Budoa itu, akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hukum air yang kecampuran dengan berbagai macam ini? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah seperti ini tadi. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, mensucikan, tidak ada yang bisa menajiskannya. Karena air Budoa ini volumenya sangat banyak. Yang namanya sumur itu kan airnya sangat banyak. Ketika kecampuran dengan sesuatu, sumur ini tidak berubah kejernihannya, sifat mutlaknya tidak berubah. Jadi Rasulullah menjawab seperti ini. Jadi air itu tetap suci dan mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci.